Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep evaluasi pendidikan yang ada di Kota Bangkalan, khususnya di Kecamatan Labeng, di mana saya mengambil salah satu satuan pendidikan, yakni Sekolah Menengah Pertama di SMP N1 Labeng, di mana sekolah ini menjadi sekolah yang akan saya kaji dalam video kali ini. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwasannya saya mengambil sekolah tersebut, alasan pertama adalah karena saya dulu pernah belajar di sekolah tersebut. Kedua, tentunya saya memiliki beberapa gambaran bagaimana konsep evaluasi pembelajaran yang telah guru saya terapkan ketika saya sekolah dulu. Di sini saya akan memaparkan beberapa permasalahan-permasalahan yang saya temui. Ada sekitar 2 permasalahan di dalam evaluasi pendidikan dulu ketika saya SMP. Pertama adalah sistem evaluasi yang monoton, yang akhirnya membuat siswa malas belajar. Yang kedua adalah kecurangan, yang tidak akan pernah selesai. Seperti yang kita ketahui bahwa kesempatan untuk melakukan kecurangan pasti tidak luput dari adanya sebuah kesempatan di mana terjadinya kecurangan tersebut. Mungkin sebagian dari kita pernah melakukan hal tersebut karena kita menganggap bahwa untuk mendapatkan nilai harus belajar terlebih dahulu, tetapi hal tersebut itu hanya bersifat secara universal, konsep secara universal. Akan tetapi bagi sebagian siswa termasuk saya sendiri pernah melakukan hal kecurangan tersebut, dan saya rasa kecurangan tersebut pasti ada sebabnya. Sebabnya yang pertama adalah mungkin karena teman-teman itu merasa bosan, kemudian tidak mampu menyerap pelajaran atau materi yang telah disampaikan oleh guru, atau bahkan dari sebabnya guru terlalu cepat memberikan penjelasan atau terlalu sulit memberikan instruksi, seperti itu. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan konsekuensi seorang guru untuk meningkatkan peranannya dan kompetensinya sebagai seorang guru. Guru yang kompeten akan mampu lebih mengendalikan siswanya ketika di kelas, baik secara individual maupun kelompok, di mana dari pengamatan tersebut membuktikan bahwa guru tersebut bisa menilai siswa tidak hanya dengan satu cara saja. Nah, di dalam perolehan nilai atau capaian terakhir, ada beberapa evaluasi yang menuntut untuk beberapa poin tersebut harus tercapai. Yang pertama adalah konsep, nilai, sikap, maupun keterampilan dalam proses pembelajaran tersebut, di mana hal tersebut dapat digunakan oleh seorang guru sebagai keputusan akhir yang sangat-sangat diperlukan di dalam menentukan strategi belajarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua guru dalam proses mengajarnya terpaku pada kurikulum. Misalnya saja ketika kita membedakan antara pembelajaran matematika dengan pembelajaran sosial, mungkin cara atau metode menyampaikan guru itu harus berbeda karena tujuannya untuk selain memberikan kenyamanan kepada siswa dalam proses penyerapan materi tersebut, juga pada efektivitas dari pembelajaran tersebut atau materi yang disampaikan, seberapa besar berimpact atau berdampak pada siswa dalam merespon dengan baik, seperti itu. Dan tidak semua guru juga bisa melakukan penyesuaian atau adaptasi metode seperti itu, karena yang saya lihat adalah guru hanya terpaku pada menjalankan tugas saja, tetapi masih belum memberikan sedikit gambaran bagaimana guru bisa menjadi fasilitator sekaligus pendampingan yang istilahnya itu pembelajarannya friendly, seperti itu ya. Kayak semisal guru harus memberikan arahan sesuai dengan kurikulum, atau istilahnya begini, atau model
pembelajaran yang satu arah. Jadi semua informasi itu keluar dari guru. Akan tetapi untuk saat ini kurikulum itu tidak seperti itu, tetapi lebih pada siswa yang aktif dan guru menjadi fasilitator seperti itu. Oke, sebelum kita membahas jauh tentang konsep penilaian, akan ada baiknya ketika saya membahas 3 istilah yang sering membingungkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ranah pendidikan, yakni ada tes, pengukuran, dan evaluasi. Sebenarnya dari ketiga poin tersebut sama-sama memiliki makna khusus atau makna sama, akan tetapi tidak sama dalam proses pelaksanaannya. Jika tes itu seorang guru memberikan sebuah soal yang sifatnya subjektif atau objektif, yang nantinya guru akan melihat bagaimana siswa dalam menjawab, dan guru juga memiliki beberapa indikator keberhasilan. Kemudian pengukuran sebenarnya dilihat dari seberapa dia dapat menyerap materi yang telah disampaikan oleh guru selama di kelas, kemudian itu dijadikan sebagai hasil akhir. Dan evaluasi, sebenarnya evaluasi itu adalah makna secara umum yang menggambarkan kedua tersebut, tes dan pengukuran, seperti itu. Sebenarnya saya yakin dari teman-teman tersebut sekalian juga pernah merasakan beberapa tes yang sangat monoton, yakni ketika guru memberikan tes dengan pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda yang itu membuat siswa itu menjadi bosan untuk memilih jawaban yang paling tepat. Sementara terkadang apa yang kita belajar di kelas itu tidak sesuai dengan soal yang diberikan. Akhirnya siswa juga mempelajari bagaimana kriteria khusus yang pastinya soal UAS itu datang ketika di akhir-akhir semester seperti itu. Akhirnya membuat siswa itu bukan belajar tentang materi, tetapi lebih belajar pada trik bagaimana bisa menjawab soal seperti itu. Tidak menggunakan materi yang telah disampaikan oleh guru. Karena yang telah saya katakan tadi, ada ketidaksesuaian antara materi yang telah disampaikan dengan soal yang keluar dari seorang guru. Ada beberapa kutipan yang telah saya ambil, yakni dari Panjaitan tahun 2003. Dia mengatakan dalam penelitiannya bahwa penilaian dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kompetensi yang telah dikuasai oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkan setelah mereka menempuh pengalaman belajar. Jadi apa yang dapat kita simpulkan bahwasanya siswa akan jauh lebih dilema ketika melakukan ujian akhir semester atau ujian tengah semester, karena yang saya lihat guru memberikan soal itu dengan tipe yang sama dari tahun ke tahun, sehingga hal tersebut bagi saya adalah sesuatu yang tidak efektif, karena bisa jadi seorang siswa menyimpan hasil tes yang tahun lalu akan dibawa ke semester depan, atau bahkan bisa disebar kepada adik-adik kelasnya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan tersebut merupakan kegiatan atau proses penentuan nilai pembelajaran sehingga diketahui mutu dan hasilnya. Di sini ada 2 kriteria yang dapat menggambarkan evaluasi pendidikan secara umum, yakni taraf kemajuan nilai dari seberapa tercapainya tujuan tersebut, seperti itu. Kemudian ada beberapa ruang lingkup evaluasi pendidikan, di mana ada 3 yang saya rangkum. Yang pertama adalah evaluasi program pengajaran, kedua evaluasi pelaksanaan pengajaran, yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar. Nah, di dalam sebuah satuan pendidikan pastinya memiliki 3 komponen tersebut. Yang pertama adalah evaluasi program pengajaran, di mana program tersebut dapat kita ambil contoh metode bagaimana metode seorang guru dalam menjelaskan materi agar tersampai dengan baik. Dan saya jadi teringat dengan metode yang diberikan oleh guru saya waktu SMP, di mana beliau menjelaskan beberapa materi, akan tetapi bagi saya itu adalah hal yang sangat monoton, karena saya berani mengatakan seperti itu karena impact-nya adalah sampai sekarang.
Instruksi yang diberikan oleh guru tersebut tidak jelas bagi saya karena beliau menjelaskan beberapa materi yang ada di buku, akan tetapi lupa dengan bagaimana metode atau cara mengajar yang baik agar siswa bisa menerima dan mencerna dengan baik. Jadi waktu itu saya ikut mata pelajaran sosial di mana guru tersebut menerapkan proses satu arah, yang mana guru menjelaskan dan siswa mendengarkan. Istilahnya kita adalah diberikan gitu ya, bukan makan sendiri gitu. Permasalahannya ada di situ. Bagi saya metode yang seperti itu adalah membosankan, karena impactnya adalah ketika di ujian akhir semester yang tidak sama sekali berkesinambungan, karena apa yang diberikan ketika proses pembelajaran selama satu semester itu tidak ada kaitannya di waktu ujian akhir semester, karena saya melihat bahwa soal-soal yang diberikan dari pas waktu UAS itu tidak sesuai dengan instruksi atau apa yang telah kami belajar selama di kelas. Itu yang membuat saya malas untuk belajar waktu itu, karena bagi saya nilai saya baik-baik saja, nilai saya akan terus stabil ketika saya berada di kelas dan selama itu tidak melanggar aturan di sekolah, nilai saya baik-baik saja. Nah, hal tersebut dapat berkaitan dengan poin kedua, yakni evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, di mana yang telah saya katakan tadi bahwa guru tidak ada memberikan instruksi khusus terkait dengan bagaimana evaluasi yang akan dilaksanakan di akhir semester, kemudian bagaimana kegiatan selama satu semester itu ngapain saja, seperti itu tidak tergambarkan dengan jelas. Nah, kemudian berimpact pada evaluasi hasil belajar, di mana hasil belajar tersebut bagi saya nilai yang ada di raport itu sebenarnya tidak menggambarkan apa yang telah saya dapatkan setelah saya sadar sampai saat ini. Nah, saya melihat bahwa tidak dari proses belajar, kemudian metode yang diberikan, dan hasil belajar yang begitu memuaskan bagi saya. Nilai di atas KKM bagi saya itu adalah nilai yang sangat memuaskan ya. Akan tetapi yang saya rasakan pada waktu itu hanya mendapatkan nilai yang baik, bukan mendapatkan pengetahuan yang baik. Mungkin hal demikian terjadi karena ada kebiasaan khusus yang diterapkan oleh beberapa satuan pendidikan yang dapat menghegemoni menghegemoni siswanya untuk terpaku pada nilai, bukan pada keterampilan atau pengetahuan. Nah, hal tersebut dapat terlihat bagi sebagian besar siswa yang hanya mengejar pada nominal atau numerik gitu. Karena yang berlaku di negara kita itu adalah angka, bukan kualitas gitu. Mungkin itu sedikit kritik dari saya selaku pernah merasakan metode yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi pendidikan. Nah, yang saya baca adalah fungsi dari evaluasi pendidikan itu sendiri kan dapat memberikan sebuah gambaran bagaimana kinerja seorang guru dalam memberikan penilaian kepada siswanya. Akan tetapi evaluasi ini hanya bersifat bersifat tidak berjalan dengan lancar, karena buktinya saja diadakan evaluasi tersebut tidak berimpact pada periode-periode selanjutnya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Bagi saya itu adalah hal yang bersifat textbook saja ya, karena buktinya saja tidak ada berkesinambungan dengan timbal balik bagi siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah evaluasi merupakan alat untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Ada sebagian guru di
satuan pendidikan tersebut, di satuan pendidikan yang dulu saya pernah sekolah, ada sebagian guru yang memang benar-benar memberikan arahan bagaimana kita belajar tersebut, tujuannya apa saja. Itu ada yang seperti itu, akan tetapi ada yang tidak menggunakan tersebut. Bagi saya dulu ketika SMP itu saya melihat itu biasa saja. Akan tetapi untuk sekarang mungkin saya lebih sedikit paham mengenai metode-metode yang seharusnya diterapkan di sekolah. Tujuan dari proses pembelajaran itu harus disampaikan pada siswa agar siswa lebih paham dan lebih tahu bagaimana target yang akan dicapai nantinya, seperti itu. Jadi tidak hanya bersifat mengikuti alur guru, tetapi siswa harus lebih berpartisipasi dalam hal itu gitu. Nah, hal tersebut bagi saya itu berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam evaluasi pendidikan, yang mana prinsip pertama itu harus berkesinambungan. Nah, berkesinambungan tersebut dapat diartikan bahwa ada kesesuaian antara materi pembelajaran yang disampaikan dengan hasil akhirnya nanti, seperti itu. Baik, di sini setelah saya memberikan beberapa pemaparan mengenai konsep evaluasi pendidikan yang ada di satuan pendidikan di Kota Bangkalan, khususnya di daerah Kecamatan Mabang, itu masih dikatakan sebagai evaluasi yang monoton ya, karena saya sendiri juga merasakan hal tersebut. Saya lebih cenderung untuk belajar trik bagaimana saya bisa menjawab soal, bukan mempelajari pengetahuan agar bisa menjawab soal, seperti itu. Sebenarnya itu kedua memiliki makna yang luas dan perbedaannya cukup tipis, seperti itu. Nah, dari sini saya akan berikan sebuah kritik kepada guru-guru agar segera membenahi metode pengajaran, karena hal itu dapat berkaitan dengan hasil atau impact yang berkepanjangan sampai sekarang. Nah, diusahakan untuk guru lebih memperhatikan siswanya, melihat dari kondisi, kemudian kemampuan dari setiap anak dalam berpikir itu kan tentunya berbeda. Nah, diusahakan dan diharapkan bagi seorang guru bisa mengetahui hal tersebut dan menyesuaikan dengan program-program atau metode yang akan diterapkan untuk melihat hasil akhirnya yang tidak hanya diselenggarakan secara umum, baik dengan tes tulis atau tes lisan dan lain sebagainya gitu. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya merasakan dulu kan belum ada kesinambungan ya antara proses pelajaran dengan soal-soal yang ada di UAS. Nah, diusahakan jika guru ingin mendapatkan hasil yang baik, maka harus ada kesesuaian antara pembelajaran di kelas maupun proses evaluasi yang diselenggarakan dari sekolah, baik UTS maupun UAS, seperti itu. Nah, Kemudian untuk mata pelajaran tertentu mungkin bisa menggunakan tes pilihan ganda atau lain sebagainya yang bersifat textbook. Ada yang seperti itu. Namun, tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan tersebut untuk melihat kemampuan siswa. Contohnya saja di mata pelajaran sosial misalnya ya, di mana mata pelajaran sosial lebih menekankan bagaimana siswa dapat menginterpretasikan pengetahuannya melalui public speaking, melalui cara dia menyampaikan, melalui respon atas apa yang diberikan materi tersebut oleh guru gitu. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya untuk materi atau pelajaran sosial, saya lebih mengarahkan pada FGD ya. Karena forum group discussion ini bagi saya adalah metode yang sangat baik gitu ya. Karena di situ ada beberapa tim yang bekerja sama untuk merekonstruksi pemikirannya masing-masing. Jadi sistemnya itu lebih pada peningkatan komunikasi siswa. Begitu. Jadi dari situ kan dapat disimpulkan bahwa siswa bisa melakukan respon dengan baik, itu artinya dia bisa tercapai atau materi yang disampaikan tersebut dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Forum group discussion ini sebenarnya mungkin kelemahannya itu pada siswa yang kurang aktif. Nah, dari situlah guru bisa memfasilitasi
siswa tersebut, karena kita tahu ya bahwa keterampilan setiap bahwa kemampuan berpikir setiap siswa itu berbeda. Nah, dari situ guru sebagai fasilitator tadi bisa menengahi atau memberikan jalan keluar kepada siswa yang kurang aktif tersebut gitu. Nah, cukup sekian pemaparan konsep evaluasi pendidikan di sekolah saya dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.